Konsep perdagangan internasional. Di konsep perdagangan internasional ini saya akan membahas 1. Definisi perdagangan internasional. 2. Teori perdagangan internasional. 3. Faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. 4. Manfaat perdagangan internasional. Dan 5. Keuntungan dan kerugian perdagangan internasional. 6. Cara dan alat pembayaran perdagangan internasional. Dan yang terakhir, kurs valuta asing. Dan yang kedua, saya akan membahas kebijakan perdagangan internasional. Di kebijakan perdagangan internasional ini membahas tentang konsep kebijakan perdagangan internasional dan neraca pembayaran. Perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah suatu proses tukar menukar atau jual beli barang dan jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih. Teori perdagangan internasional. Dalam teori perdagangan internasional ini terdapat dua teori, yaitu teori keuntungan mutlak dan teori keuntungan komparatif. Teori keuntungan mutlak. Suatu negara disebut memiliki keuntungan mutlak dari negara lain jika negara tersebut mampu memproduksi lebih banyak barang daripada negara lain dengan menggunakan sumber daya produk yang sama. Teori keunggulan komparatif. Dua negara akan tetap melakukan pertukaran melalui perdagangan internasional walaupun salah satu negara mempunyai semua keunggulan. 3. Faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Faktor pendorong internasional. Pertama, perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, selera. 3. Penghematan barang biaya produksi. Yang keempat, perbedaan teknologi. Faktor penghambat perdagangan internasional. 1. Tidak amannya suatu negara. Dan kedua, kebijakan ekonomi internasional oleh pemerintah. Yang ketiga, tidak stabilnya kurs mata uang suatu negara. Yang keempat, kita akan membahas tentang manfaat perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional yaitu memperoleh devisa. Dan kedua, memperluas kesempatan kerja. Yang ketiga, menstabilkan harga-harga. Yang keempat, meningkatkan kualitas ekonomi. Dan yang terakhir, mempercepat ahli teknologi. Saat ini kita akan membahas tentang keuntungan dan kerugian perdagangan internasional. Keuntungan perdagangan internasional. Yang pertama, meningkatkan keuntungan perusahaan. Kedua, menjadi basis pertumbuhan ekonomi negara. Yang ketiga, mendiversifikasi risiko perusahaan. Keempat, meningkatkan tingkat kompetisi pasar. Yang kelima, mempromosikan sosialisasi. Kerugiannya ini risiko perubahan iklim politik. Yang kedua, risiko kurs mata uang. Yang ketiga, perbedaan budaya pembeli. Yang keempat, risiko hutang dan gagal bayar. Dan yang kelima, mengganggu individu lokal. Selanjutnya kita akan membahas cara dan alat pembayaran perdagangan internasional. Alat pembayaran internasional ada 7. Ini 1. Kontan atau tunai. Yang kedua, telegraphic transfer. Yang ketiga, wesel. Yang keempat, letter of credit. Yang kelima, cek. Yang keenam, emas. Dan yang terakhir, kompensasi pribadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kurs valuta asing. Kurs valuta asing adalah rasio nilai antara mata uang domestik dengan mata uang lainnya, atau dengan kata lain, kurs menunjukkan perbandingan nilai antara dua mata uang yang berbeda. Dan selanjutnya kita akan membahas kebijakan perdagangan internasional. Konsep kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional dibagi menjadi 2, yaitu impor dan ekspor. Impor. Di dalam impor ini terdapat kuota, tarif, subsidi, dan larangan impor. Di ekspor terdapat diskriminasi harga, pemberian premi, dumping, politik daging bebas, dan larangan ekspor. Selanjutnya kita akan membahas neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah suatu catatan sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dan negara lain pada periode waktu tertentu, biasanya itu 1 tahun. Di
Sistem pencatatan pada neraca pembayaran itu yaitu debit dan kredit.